doang, kosong, kosong, kosong. Nah, tinggal BCA doang. Nah, ini ada apa? Dompet kita itu makin tipis. ATM-nya sudah Betul, nggak ada kartunya. betul. Kemudian Dompet makin tipis nggak ada kartunya. Dan bukan itu aja. Gue pernah masuk ya kemarin di Bandung ya di salah satu hotel gue mau menginap di situ. Itu udah nggak nerima pembayaran tunai. Dan menurut informasi dari kawan-kawan gue juga, itu ada beberapa restoran yang memang tidak menerima pembayaran tunai juga. Udah mulai dikurangin. Sekarang kita nggak kerasa, bro. Dan ini kalau terjadi, kebayang nggak itu warung-warung kecil gimana nih? Internet ini satu saat akan di shutdown. Internet ini satu saat akan di shutdown. Pelan-pelan digiring, percaya gue. Sekarang, nah, kita ini digiring pelan-pelan. Dari mulai dinar dirham, no, berapa puluh tahun atau ratus tahun yang lalu. Dinar dirham dirubah jadi kertas. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, tadi pagi gue dapat kiriman dari netizen. Dia lagi di Cengkareng ya. Dia lagi di Cengkareng nih, di Bandar Udara Cengkareng. Dia heran terhadap ATM yang dicabut, tinggal ATM BCA doang. Serius, dia bilang, ini ada apa ya? Tolong cari tahu dong. Kenapa ATM ini banyak yang dicabut di Cengkareng? Ini ada videonya nih. ATM dicabutin, kenapa ya? No. Tinggal BCA doang, kosong. Kosong. Tinggal BCA doang. Nah, ini ada apa? Akhirnya gue juga dapat kiriman lagi, ya, dari netizen juga. Berhubungan nggak ini? Ada hubungannya. Coba kita lihat. Nih, omongannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, siap-siap. Nanti kartu ATM akan ditarik oleh bank.
kartu ATM akan ditarik oleh bank. Ya. Ini ada hubungannya nggak? Bisa jadi ada hubungannya. Karena perbankan akan mengurangi transaksi tunai dan semua transaksi akan dialihkan ke mobile banking. Lu lihat ya bagaimana nih. Apa kelebihan dan kekurangan mobile banking ini? Kita ini udah pernah ketipu gitu di saat uang itu berubah jadi dari dulu uang itu dengan emas dan perak ya. Kalau di Arab itu dinar dan dirham gitu. Di saat dikonversikan menjadi uang kertas itu juga sebuah kerugian. Sekarang lebih parah. Uang itu nggak kelihatan bentuknya tapi bernilai. Emas sama perak itu direndam di air, ya tetap emas dan perak gitu. Nggak cuma direndam di air, dibuang di tempat kotor, itu tetap emas dan perak dan tetap ada nilainya. Tapi kalau uang kertas udah nggak ada. Ini mau dibuat lebih parah. Uangnya nggak kelihatan. Dan uangnya tinggal mencet-mencet aja. Kita dipaksa percaya itu ada nilainya. Dan kita mau. Kebayang nggak? Itu andai kata internet dimatiin, listrik dimatiin, kehilangan duit loh. Bank itu kolaps, siapa mau nuntut, mana uangnya? Tapi kita lanjutin dulu. Kebayang nggak lo ini bahayanya? Wah ini dunia di Indonesia ini makin parah. Jadi elit lokal sama elit global nih. Wow. Keren ya perbankan ya. Siapa sih Be yang kontrol keuangan global nih? Ada no. Yang sering ke Indonesia, Sri Mulyani itu anak emasnya. Dan beberapa anggotanya di Indonesia. Ya. Nah, kalian yang tahu komentar yang baik di bawah. Lanjut ya. Atau pembayaran menggunakan QR. Sehingga dompet kita itu makin tipis. ATM-nya sudah nggak ada kartunya. Betul, Kemudian dompet makin tipis nggak ada kartunya. Dan bukan itu aja. Gue pernah masuk ya kemarin di Bandung ya, di salah satu hotel gue mau menginap di situ. Itu udah nggak nerima pembayaran tunai. Dan menurut informasi dari kawan-kawan gue juga, itu ada beberapa restoran yang memang tidak menerima pembayaran tunai juga. Udah mulai dikurangin. Sekarang kita nggak kerasa, bro. Dan ini kalau terjadi, kebayang nggak itu warung-warung kecil gimana? Orang-orang yang jualan, yang lu kalau ngelihat apa namanya, pedagang asongan di jembatan penyeberangan, mereka itu kan nggak mau begitu. Yang bapak-bapak tua di lampu merah, mereka nggak mau begitu. Nah tuh polisi-polisi cepek, ya kali lu kalau polisi cepek gitu, QR dong, gitu mau ngasih cepek ya. Ayo, lu lihat yang mau dimatiin yang mana nih? Yang miskin. Lu kalau orang miskin, termasuk yang miskin menengah ke bawah gitu nih, terus diam aja. Hai, siap-siap. Dan yang kaya jangan merasa senang juga. Ada satu saat nanti lu kehilangan semuanya tanpa bisa menuntut. Iya udah hilang mati gimana yang mainin? Danger ini bro, danger. Lanjutin ya. juga mesin ATM pun sebentar lagi juga akan dikurangi karena pembayaran sudah digital. Nah, Orang bisa transfer, m-banking, dan betul. QRIS. Sekarang aja udah begitu. Kita mau ngapa-ngapain transfer ya memang gini, m-banking itu apakah membantu? Membantu. Tapi jangan menghilangkan penggunaan uang fisik gitu. Membantulah. Contohnya gue nih umpamanya Umi di Surabaya mau ngisi listrik ya. Gue harus bantu, nggak mungkin juga gue ngirim. Nah, sebatas yang begitu. Tapi kalau lama-lama mereka menggiringnya itu kita nggak kerasa gitu. Seolah-olah dalam tanda kutip membantu. Seolah-olah membantu. Tapi sebenarnya lagi digiring ke penjagalan kayaknya. Kebayang nggak lu? Tuh, polisi-polisi yang di tikungan, polisi cepek ya, polisi cepek yang di tikungan putar balik banyak tuh di Jagakarsa ada, di Depok ada, di hampir semua jalan di Jakarta itu ada. Kalau mau putar balik ada kan? Masa iya lu putar balik mobil QR dulu pak? Ya bos, buset, keren gila. Atau bawa alat slide itu ya, mau putar balik set. Jadi memang mau ke arah sana. Dan ini kalau kalian masih diem aja ya nggak tahu lagi. Gue udah nyampein juga ya. Sampai ke hal kecil pun, sekarang orang sudah males menggunakan uang tunai.
Betul. Nggak mau ada kembalian receh, nggak mau ada kembalian permen. Jadi kalau pakai m-banking, pakai QR, GoPay, ShopeePay, link aja, mereka tinggal scan, selesai. Benar. Dan itu yang berbahaya adalah kesian para pedagang kecil, sayang. Warung-warung itu akan gimana, warung-warung itu ya Allah? Gimana itu pedagang asongan? Gimana? Ya, mending kalau yang begitu juga difasilitasi. Negara kita jangankan memfasilitasi. Ini kemauan elit global ini begini, udah serem ya. Ditambah elit lokal kita seperti ini. Waduh, genep penderitaan kita nih. No, yang ngomongin dulu kita ngomongin ini dikira teori kontrasepsi. No, terjadi kan? Nggak ada uang yang keluar dan nggak ada receh yang masuk ke dalam kantong kita. Siap-siap, setuju, komen, nggak setuju, komen juga. Demikian, terima kasih. Salam UMKM, salam perbankan yang sehat dan kuat. Nah, tuh salam UMKM, salam perbankan yang sehat kuat, perbankan yang sehat kuat. Orang miskinnya gimana Pak? Gua nggak tahu lu sih. Lu siapa? Ngeselin gak sih guys? Lu kalau kita mikirin diri kita sendiri ya enak, yang mampu ya enak. Tapi alhamdulillah hati gue nggak begitu gitu. Gue bukan orang yang mikirin diri gue sendiri. Kasian, lu kebayang nggak tuh ya? Gue sering bilang sama teman-teman dulu. Lu kalau ngelihat ada pedagang yang tua jualan kayak umpamanya di pinggir jalan jualan tisu atau jualan sapu lidi, ya itu lu nggak perlu beli sayang, karena itu bisa membantu dia. Bukan masalah lu perlu apa tidaknya barang itu, tapi mereka ada di jalan itu untuk berusaha mencari rezekinya Allah gitu. Mereka bekerja, beli, bantu mereka. Mereka bukan pengemis, mereka lebih mulia dari pengemis. Tapi sekarang kalau ini dijadikan, gimana nasib mereka? Apakah akan diperhatikan oleh pemerintah? Dan ini apa ya? Gue bilang ini bahaya banget gitu buat kelangsungan hidup orang miskin di Indonesia. Nah, tapi untungnya alhamdulillah walaupun gimana ya, tetap ada cara kita untuk melawan kayaknya. Karena ini dari potongan wawancara Bang Akbar Faisal dan Pak Komjen Dharma Pongrekun, ya Pak Komjen Pol, ya Dharma Pongrekun ini luar biasa dia analisanya. Ya, dan ini ada sekitar 5 menit 30 detik ya videonya. Ini potongan tentang ini. Kita simak sama-sama guys. Ya, bagaimana ini? Dan ini kalau nggak dipikirin sama bangsa ini, ya bangsa Indonesia ini bukan bangsa yang rakyatnya itu banyak yang kaya. Bukan. Banyakan yang miskin. Yang kayanya nggak mikirin yang miskin lagi. Ini pentingnya penerapan Pancasila ini. Memang susah kalau benar ya. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Susah memang kalau orang udah nggak punya Tuhan, nggak percaya Tuhan, nggak ngikutin maunya Tuhan. Susah untuk jadi manusia yang adil dan beradab. Susah. Mikirin dirinya sendiri. Contohnya gimana ya pejabat kita yang sekarang nih gimana? Bensin dinaikin padahal minyak dunia turun. Udah gitu pertalite-nya lebih cepat boros. Udah dinaikin lebih cepat boros lagi. Terus dikonversikan mobil pejabat dikonversikan mobil listrik. Dan pejabat yang lain yang katanya oposisi itu lagi sibuk copras-capres. Mana nasib rakyat miskin? Kemana? Adakah di otak mereka? Mana? Bahkan sebagian rakyat masih bilang gini, iya nanti kalau ganti rezim gini akan keadaan jadi lebih baik. Dari mana? Gue udah kapok ganti rezim ya ternyata sama juga. Bahkan bisa jadi lebih parah. Sekarang ini yang ada sekarang gitu. Jangan panjang angan-angan dulu. Yang ada sekarang ini diperbaiki. Nih Pak Komjen Dharma nih kita dengar dah potongan videonya. Jangan kelamaan ntar kalian bosen lagi ngeliat gue. Nih kita dengar ya bagaimana
Ini tanggal 15 September 2022, Pak Komjen Dharma Pongrekun di podcastnya Bang Akbar Faisal. Kita menuju ke masa depan. Oh, masa depan atau masa kehancuran? Di awal aja, kita menuju ke masa depan. Masa depan atau masa kehancuran. Lanjut. Ya mungkin ada kehancuran. Risikonya Bukan di situ. ada, justru kehancuran Pak. Orang modern itu kalah sama orang kuno. Bukan berarti saya bilang ke kuno ya Pak. Iya. Ya kita naik mobil, udah itu turun lift, naik lift, duduk lagi ber-AC. Terus kapan kita punya otot bergerak? Nah, Oke. betul. Ya, jadi tanpa sadar kita bilang kita modern, tapi kita ini orang yang manja. Nih, gue pernah ngomong kalimat begini dulu. Majunya tingkat teknologi, ya, teknologi makin maju, itu menurunnya nilai kemanusiaan. Serius, itu dari beberapa tahun yang lalu gue ngomong. Sekarang kalau ada kecelakaan, itu kita bukan nolong, kayaknya langsung ambil handphone dulu. Bahkan ibadah nih, umat Islam nih. Sampai gue pernah bilang ada dulu, berapa tahun yang lalu, haji selfie. Haji selfie, ibadah lo ini. Haji, umroh. Lo lihat tuh, tawaf di Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik. Waduh. Labbaik Allah tapi begini. Umma labbaik. Maaf kalau ada yang begitu. Di pesawat udah selfie. Alhamdulillah sudah di pesawat menuju tanah suci. Mohon doanya yang mengaminkan. Mudah-mudahan bisa menyusul. Pesawat. Baru berangkat no. Begitu turun. Alhamdulillah sudah sampai. Akhirnya nanti ada foto di Ka'bah yang pakai begini ini. Begini di foto Ka'bah. Terus tawaf. Sampai ada no. Yang mau jadi calon presiden. Nggak pernah pakai jilbab. Tiba-tiba pakai jilbab sama begini gayanya. Naiknya tingkat teknologi, menurunnya tingkat kemanusiaan seorang manusia. Duh, nih untung Pak Dharma nih, mudah-mudahan Pak Dharma nih bisa terus konstan begini dan makin berani menyuarakan gitu. Ini bahaya guys. Orang yang tidak punya, orang yang mudah jadi budak, kita jadi budak Pak. Bener. Kita harusnya ambil lead of this word. Bukan jadi follower. Kenapa kita sibuk dengan segala macam kehebatan tapi bikin kita pusing? Bangsa kita bangsa besar kok. Betul, Cuman kita Pak. tidak merasa besar. Bangsa kita bangsa besar Pak. Sedikit orang yang merasa besar. Bangsa kita ini pemimpinnya Pak, itu yang kadang-kadang kelihatannya mau jadi budak asing. Dikit-dikit pakai asing, dikit-dikit pakai asing. Minyak punya sendiri, tapi olah di luar, beli dari asing. Nggak usah jauh-jauh deh. Mata uang aja Pak. Indonesia beli dari negara luar pakai dolar. Jual ke negara luar pakai dolar. Rupiah kemana? Katanya cinta NKRI. Katanya NKRI harga mati. Giliran dolar sama rupiah milih dolar lu. Pejabat. Ngopi lu, bat. Gemes gue. Tapi untung nih Pak Dharma nih. Ayolah bergabung bersama Pak Dharma nih. Mudah-mudahan gue bisa podcast sama beliau ya. Iya toh? Kita tidak bisa menghindari, siapa bilang? Oke, substansi utamanya saya tangkap. Ya sejujurnya ya begitu realitasnya gitu ya. Tapi oke, saya kembalikan pada format pembicaraan kita ini menyangkut soal data. Di tempat saya ini selalu ada pesan agar kemudian para penyelenggara negara itu, baik personal maupun secara kelembagaan itu bertanggung jawab pada apa yang mandat yang mereka terima. Soal kebocoran data ini tadi, kira-kira di mana ujungnya nih? Ini katanya data sudah beredar. Kita belum tahu nih. Saya belum bisa mengukur kualitas data yang bocor. Untuk sementara tampaknya masih data-data nama, tanggal lahir, di mana lahir, berapa istrinya, segala macam kira-kira gitu. Dicicil kan? Dicicil. Belum seperti kualitasnya WikiLeaks yang membongkar Edward kejahatan. Snowden. Ya, Edward yang Snowden. membongkar kejahatan Amerika di berbagai tempat. Sama Julian Assange. Julian Assange gitu ya. Nah, apakah kita akan sampai pada tahapan itu? Bisa. Snowden atau Assange? Bisa. Apa yang tidak bisa? Ini nyicil, besok-besok main Pertamina. Besok-besok apa? Tapi Bener. Peduli lindungi udah bocor. Udah banyak. Berapa banyak itu peduli lindungi bocor? paling juga data-data seperti itu juga, namanya siapa. Tapi segala kan kalau macam. data itu diketahui oleh publik, terus data itu tidak mengandung kebenaran, bisa komplain orang, Pak. Oh iya, tentu saja. Ya. Berisiko bagi kelembagaan. Oh iya dong. bersangkutan. Artinya apa? Datanya benar.
dokumennya benar, isi datanya palsu. Dari yang saya lihat data yang tampil kemarin aja, ya ada yang misalnya menggunakan telepon bukan punya dia. Ya. Kan berarti kan datanya itu tidak hoax, tapi isinya palsu. Contohnya itu, contoh Ya, gampang. betul, ya. betul, betul. Nah itu. Iya, iya, Nah kalau orang lihat, lah, lu nyuruh gua jujur, ya, memaksa kita jujur, kalian sendiri nggak jujur misalnya gitu. Nah tuh, contoh yang kita dipaksa jujur. Daftar SIM card pertama itu harus pakai NIK dan nomor KK, ya kan? Harus pakai KK itu dan NIK. Begitu udah masuk, kita udah jujur nih sama pemerintah. Kominfo bocor datanya. Terus kalau itu dipakai untuk pinjol, dipakai untuk apa-apa, aduh, pemerintah bilang apa? Tanggung jawab masing-masing, jaga NIK masing-masing. Gemes gue. Mau ngapain, Be? Mau ngopi? Gemes gue. Iya. Udahlah, gue kalau lagi emosi gini harus bakar rokok, guys. Minta maaf. Ini mudah-mudahan Pak Dharma aja. Mudah-mudahan. Ayo rakyat, kita dukung Pak Dharma dah. Kan banyak Pak. Jadi akan mereduksi wibawa atau apa ya, rasa hormat, rasa respect terhadap suatu lembaga. Lembaga negara Iya. itu ya. Rakyat udah gak Ini- percaya sama lembaga, bener. Karena Rasa hormat sama lembaga. Menteri aja dijadiin bahan olok-olokan di media udah. Karena gitu. Datanya aja bocor. apa? Yang penting bukan kuatnya, tapi rasa respect rakyat apa tidak. Kalau rakyat sudah kehilangan respect, maka tidak ada gunanya. Kalau bicara soal respect kepada pejabat rakyat Indonesia nih, semua udah dijadiin bahan olok-olokan tuh pejabat tuh. Udah jadi bahan olok-olokan, kecuali sama penjilat sih ya Pak. Jadi walaupun sebodoh apa pejabatnya ya tetap aja dijilat Pak. Dapat duit ya Pak. Gitu. Contoh begini, kalau misalnya negara ini kan kuat, kalau rakyatnya kuat. Ya. Bener. Lah kalau rakyatnya sudah menjadi budak, negara cuma tinggal nama. Ini loh pejabat yang begini mestinya menguatkan rakyat, bukan menguatkan oligarki. Rakyat yang diperkuat. Baru negara itu kuat. Kalau rakyatnya dilemahkan, dijadikan budak, nurut aja. Ya gimana negara mau kuat? Lihat, Pak. Wah, ininya hebat semua. Tapi kita semua udah takluk atau tunduk sama kekuatan yang itu. Apa yang terjadi? Nggak jalan. Selesai. Dan saya kasih ingat, internet ini satu saat akan di shutdown. Internet ini satu saat akan di shutdown. Pelan-pelan digiring. Percaya gue. Sekarang, nah, kita ini digiring pelan-pelan. Dari mulai dinar dirham tuh, berapa puluh tahun atau ratus tahun yang lalu. Dinar dirham dirubah jadi kertas. Itu udah penurunan. Kita udah ketipu di situ. Beda kertas sama dinar dirham itu beda. Dinar dirham lu taruh di tempat kotor ya tetap emas, tetap perak gitu. Uang kertas bisa nggak laku. Lu bawa dolar aja kelipet dikit, masuk ke money changer, nilainya turun itu. Di shutdown. Shutdown. Ketika Bapak sudah keasikan, Ya. edik, tidak lagi punya cadangan lain, cara lain dalam hidup, sedang jalan-jalan menggunakan mobil listrik, ya, shutdown. Saya nggak bisa membayangkan. Nggak bisa bayangkan, bayangkanlah. Bayangkanlah. Makanya kita perlu berimajinasi melihat apa yang akan terjadi, udang di balik batu semua ini. Bener Pak, bahaya ini kalau diterusin. Ini akan digiring kita. Catat omongan saya, akan digiring kita masuk ke dalam segala sesuatu menggunakan listrik. Nah bener. Nah mobil listrik, kompor listrik, semua digiring pelan-pelan. Dan sayangnya pejabat kita nggak aware masalah ini, malah ngikut aja. Bahayanya ya Allah. Ya Allah selamatin Indonesia ya Rabb. Duh. Akhirnya mulailah muncul mobil listrik. Dan mobil listrik ini computerized. Dan komputer butuh apa? Internet. Internet butuh apa kalau buat supaya hidup? Butuh apa? Pulsa. Pulsa digital. Ribet. Bayarnya pakai uang digital. Digitalnya dihabisin, internet habis dah lu, negara habis. Jadi kalau Bapak jalan, saya jalan, Bapak ke sana, ke Bandung, saya ke Cilegon, begitu di shutdown, sama-sama kita di sana. Nah,
Ini omongan orang yang punya visioner ke depan, bukan hanya textbook ya begini. Mudah-mudahan Pak Dharma ini ya kita jaga sama-sama deh Pak Dharma nih. Jarang ada pemimpin yang bisa berbicara masalah ini, jarang. Boleh gue bilang nggak ada yang memperhatikan masalah ini. Lu pernah dengar nggak ada pejabat kita ngomongin bahayanya ini? Nih kalian nggak sadar apa? Di dua video awal ATM mulai dihilangkan mesinnya. Nah ini terus ada yang ngomong ini salam UMKM dalam ini. Aduh, bagaimana nasib rakyat miskin? Lanjutin dikit lagi nih Pak Dharma nih. Uang nggak bisa ngambil ke bank, listrik mati, apa-apa mati, negara langsung hands up. Collapse. Kami menyerah. Dan itu terjadi di Estonia. Estonia. Iya, Estonia. Makanya. Tiba-tiba negara yang maju karena internet, semua tempat dan kehidupan sudah terakses oleh internet. Ya, Tiba-tiba terjadi shutdown, itu langsung lumpuh. Ya, jadi internet ini adalah ilmunya Tuhan yang di copy paste oleh manusia, terus dijadiin duit. Nah, Abang punya yang di copy paste oleh internet kok manusia. dalam tubuh abang. Ketika abang bisa merasakan hadirat Allah dalam hidup abang, itu internet bang. Nah, top. Bener kata abang, di copy paste sama ini seluler phone, sel. Iya, gua nangkep nih maksudnya Bang Dharma nih. Gua nangkep nih maksudnya Pak Dharma nih. Nangkep. Artinya di dalam hati kita itu ada iman. Itulah internet kita sama Allah. Kalau kita pakai iman kita nyambung ke Allah. Tapi kalau kita pakai akal nggak nyambung dan kita nggak tahu fungsi kita hidup. Dan inilah pentingnya guys. Keadaan ini kalian makanya gue ini kadang bingung gitu. Terlalu banyak isu yang harus gue sampein ke rakyat Indonesia. Termasuk ini. Di antara banyaknya isu. Sambo lah. BBM naik lah. Kalian jangan lupakan yang begini juga. Ini kita lagi digiring sayang. Sementara pemimpin-pemimpin kita malah mendukung ini. Mobil listrik lah, kompor listrik lah. Sekarang nanti kebijakan perbankan. IMF itu, Ibu Sri Mulyani itu. Dan pemimpin-pemimpin yang ada sekarang nih. Nggak perhatian masalah ini. Masing-masing dengan politik dipecah belah sama politik. Dukung-mendukung. Cari pemimpin yang bisa paham hal ini gitu nah. Ini bahayanya gimana itu. Kalau uang fisik ini dihabisin juga. Jadi uang digital aja. Kasihan orang miskin. Kita nih banyak orang miskin di Indonesia nih. Manusia juga. Dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, orang miskin itu tanggung jawab negara. Udah emosi gue. Ya Allah makin emosi aja berita-berita gini. Mudah-mudahan deh ya Pak Dharma. Kita harus perhatian sama Pak Dharma nih. Pak Dharma luar biasa. Dia udah mengingatkan kita itu tentang itu. Dan kita harus aware guys. Bahaya. Ini ATM udah mulai ditarik. Udah. Habis gini cashless. Beberapa tempat udah gak nerima cash. Terus gak sadar kita masih ribut sama BBM. Ayolah kita lawan ini. Lawan Indonesia negara besar. Dan kita akan melawan. Mau sedikit orangnya. Pak Dharma kami siap melawan. Kami siap melawan Pak Dharma. Mudah-mudahan Pak Dharma bisa nih memperhatikan seluruh rakyat Indonesia tanpa memikirkan partai politik, capres atau apapun. Rakyat Indonesia yang paling utama Pak, sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, punya iman kita. Itu sinyal kita kepada perjuangan, kepada Tuhan, agar kita mau berjuang demi Indonesia. Panjang umur perjuangan, merdeka Pak Dharma. Oke guys, itu aja dari gua. Gua minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, share ini biar rakyat Indonesia makin banyak yang cerdas. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjuang. Jangan berhenti. Selama gua masih hidup gua akan bersuara. Lawan ini. Jangan diem. Bahaya. Kesian orang miskin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim
Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.